menjelaskan materi tentang P-I-D. lipid. Berikut anggotanya. You're on the phone with your girlfriend. She's upset. She's going off about something that you said. But she doesn't get your humor like I do. I'm in my room. It's a typical. Baiklah teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lipid. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu lipid atau lipida? Lipida merupakan senyawa organik nonpolar yang banyak ditemukan dalam sel jaringan. Berdasarkan sifat fisiknya, lipida tidak larut dalam air, akan tetapi mudah larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, kloroform maupun benzena. Penyusun utama lipid yaitu trigliserida, di mana trigliserida terbentuk akibat reaksi esterifikasi antara gliserol dan asam lemak. Kalian tahu nggak apa itu fungsi lipida? Fungsi lipida ada 4. Yang pertama, sebagai penyusun struktur membran sel. Yang kedua, sebagai cadangan energi, penyimpan makanan dan transport. Yang ketiga, sebagai hormon dan vitamin. Dan yang terakhir, sebagai kulit pelindung komponen dinding sel. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai lemak dan minyak. Sebelumnya apakah teman-teman sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan lemak dan minyak? Lemak dan minyak merupakan senyawa trigliserida atau triasil gliserol yang merupakan triester dari gliserol. Untuk perbedaan lemak dan minyak memiliki 5 aspek, di mana aspek-aspek tersebut terdiri dari asam lemak, esensial, wujud kamar, dan yang terakhir titik didih. Untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di sini. Selanjutnya, materi mengenai gliserol. Gliserol dan asam lemak merupakan komponen utama penyusun lemak dan minyak. Gliserin adalah senyawa organik polar yang terdiri atas 3 atom karbon yang mengikat 3 gugus hidroksil, yaitu gugus OH. Ketiga gugus karboksil ini bersifat reaktif dan dapat diesterifikasi oleh asam lemak. Seperti yang sudah dijelasin tadi, gliserin merupakan 3 atom karbon yang masing-masing atomnya mengikat gugus OH. Contohnya seperti di sini. Selanjutnya materi mengenai asam lemak. Asam lemak atau biasa disebut dengan asam karboksilat adalah senyawa organik polar yang mengandung 2 hingga 24 atom karbon dengan gugus fungsional utamanya adalah gugus karboksil. Jumlah atom karbon pada asam lemak umumnya memiliki angka genap, yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Asam lemak terpendek adalah asam asetat yang memiliki 2 atom karbon. Dan asam lemak yang terpanjang adalah asam tetrakosanoat yang memiliki 24 atom karbon. Asam lemak yang terdapat dalam bahan pangan umumnya berkisar antara rantai C12 dan rantai C22. Oke teman-teman, kita lanjut kepada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Apa sih asam lemak jenuh itu? Asam lemak jenuh hanya memiliki ikatan tunggal pada molekulnya. Untuk tata nama IUPAC pada asam lemak jenuh ini didasarkan pada jumlah atom karbon yang terikat dengan memberikan akhiran OAT. Nah, penggunaan akhiran OAT pada hidrokarbon sesuai dengan jumlah atom karbon yang terikat pada rantai asam lemak tersebut. Contohnya nih, ada 6 atom karbon, jadi dinamakan dengan asam heksanoat atau heksanoid acid. Jadi kalau 8 atom C apa dong? Yap, benar, asam dekanoat atau dekanoid acid. Begitupun seterusnya. Asam lemak jenuh ini memiliki nama umum dan juga nama sistematiknya. Bisa teman-teman lihat pada tabel di atas ini. Untuk asetat atau asetik itu memiliki 2 karbon dengan nama sistematik etanoat. Struktur kimianya yaitu CH3COOH. Untuk butirat dinamakan dengan butirik dengan 4 atom karbon yang dinamakan dengan nama sistematiknya yaitu butanoat dengan struktur kimia CH3CH2COOH. Begitupun seterusnya, bisa teman-teman lihat pada tabel ini dan dihafalkan ya. Oke, lanjut kepada asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh adalah asam lemak yang memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap pada strukturnya.
Contohnya ada C17H33COOH itu dinamakan dengan asam oleat. Ada C17H31COOH itu dinamakan dengan asam linoleat. Dan ada C17H29COOH itu dinamakan dengan asam linolenat. Untuk strukturnya bisa teman-teman lihat di atas ini ya. Dari pengertian tadi teman-teman bisa kan membedakan apa itu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh yaitu asam lemak yang tidak memiliki rangkap, sedangkan asam lemak tak jenuh yaitu asam lemak yang memiliki satu atau lebih rangkap. Nah, asam lemak tak jenuh ini dibagi menjadi dua, ada trans dan juga cis. Asam lemak tak jenuh trans yaitu asam lemak yang atom H pada rangkapnya itu terletak secara berseberangan. Sedangkan asam lemak tak jenuh cis yaitu asam lemak yang atom H pada rangkapnya itu terletak secara sejajar, baik itu di atas ataupun di bawah. Saya akan menjelaskan tata nama trigliserida. Apabila lemak mengikat asam lemak yang sama, maka pemberian nama senyawa lemak sebagai berikut. Gliserol ditambah tri ditambah asam lemak atau gliseril tri ditambah asam lemak. CH2O, CO, CH2 16 kali CH3 mengikat CHO, CO, CH2 16 kali CH3 mengikat CH2O, CO, CH2 16 kali CH3. Ini merupakan asam stearat. Selanjutnya, apabila lemak mengikat asam lemak yang berbeda, maka pemberian nama senyawa lemak adalah gliserol ditambah asam lemak menurut letaknya. CH2O, CO, CH2 14 kali CH3 yaitu ester dari asam palmitat. Mengikat CHO, CO, CH2 16 kali CH3 yaitu ester dari asam stearat. Mengikat CH2O, CO, CH2, CH, rangkap 2, CH, 3, CH2, 7 kali CH3, ester dari asam oleat. Jadi, palmitat diganti menjadi palmito, stearat diganti menjadi stearo, dan oleat tetap menjadi oleat. Jadi, tata namanya yaitu gliserol, palmito, stearo, oleat. Reaksi yang terjadi pada lipid yaitu reaksi hidrolisis, di mana reaksi ini akan menghasilkan gliserol dan asam lemak penyusunnya. Contohnya, apabila gliseril tristearat dihidrolisis dengan 3H2O akan menghasilkan gliserol dan 3 molekul asam stearat. Untuk lebih memahami materi ini, silakan kerjakan latihan yang ada pada layar dan tentukan apa produk reaksi hidrolisis terhadap trigliseril tersebut. Hai, sabun mungkin bukan hal yang asing lagi bagi kita, tapi apakah kalian tahu bagaimana cara pembuatan sabun? Saponifikasi atau pembuatan sabun yaitu mereaksikan sebuah trigliserida dengan NaOH yang menghasilkan gliserol dan juga garam natrium dari asam lemak rantai panjang disebut sabun. Sebuah molekul sabun memiliki rantai hidrokarbon panjang yang bersifat hidrofobik, yaitu larut dalam zat nonpolar, dan ujung ion yang bersifat hidrofilik, yaitu larut dalam air. Sehingga sabun mudah tersuspensi dalam air, membentuk misel, yaitu segerombolan rantai hidrokarbon yang ujung ionnya menghadap ke air. Hal ini menyebabkan sabun dapat mengemulsi kotoran berminyak yang akan hilang dengan pembilasan. Materi berikutnya adalah tentang deterjen. Deterjen adalah garam natrium dari asam sulfonat, seperti natrium alkil sulfat dan natrium alkil benzen sulfonat. Sabun dan deterjen memiliki gugus fungsi yang berbeda. Sabun memiliki gugus fungsi ion karboksilat COO-, sedangkan deterjen memiliki gugus fungsi ion sulfonat SO3- atau ion sulfat. Seperti mekanisme di bawah berikut ini. Alkil benzena bereaksi dengan asam sulfat akan menghasilkan asam alkil benzen sulfonat. Asam alkil benzen sulfonat bereaksi dengan NaOH akan menghasilkan deterjen atau natrium alkil benzen sulfonat. Deterjen memiliki rantai molekul hidrofobik atau molekul yang tidak suka air, dan komponen hidrolifik atau rantai molekul yang suka air. Hidrokarbon hidrofobik yang ditolak oleh air tetapi ditarik oleh lemak dan minyak. Dengan kata lain berarti bahwa salah satu ujung molekul akan tertarik ke air, sementara sisi lain mengikat minyak.
Air berdeterjen yang mengelilingi kotoran memungkinkan deterjen untuk menarik kotoran dari pakaian atau piring dan masuk ke dalam air bilasan untuk selanjutnya dapat dipisahkan. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Dadah!